Sudah Pak. Oke, selanjutnya Pak akan mengecek daftar hadirnya dulu. Wahyu, Hadir Pak. Gilang, Hadir Pak. Nur Hafifah, Hadir Pak. Tiara, Hadir Pak. Ayu. Hadir. Baik, sepertinya hadir semua ya. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Nah, materi kita pada hari ini adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum. Oke, sebelum kita masuk ke materi, tahu lagu Padamu Negeri? Tahu Pak. Boleh kita nyanyiin sama-sama lagu Padamu Negeri? Boleh berdiri semuanya? Baik, kita masuk ke materi sikap dan perilaku yang sesuai hukum. Dari lagu Padamu Negeri tadi bisa kita dapat bahwa lagu Padamu Negeri tadi bercerita tentang maknanya adalah ada sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum. Jadi sebelum kita mengabdi kepada bangsa dan negara, kita harus juga menyesuaikan dengan sikap dan perilaku kita yang sesuai dengan hukum. Nah, selanjutnya adalah kesadaran hukum. Ada yang tahu apa itu kesadaran hukum? Saya Pak. Silakan. Baik, izin Pak, di sini saya akan menjawab apa itu kesadaran hukum. Yang mana kesadaran hukum berasal dari kata sadar yang berarti bisa, merasa, tahu atau mengerti. Nah, kesadaran berarti pengucapan keadaan seseorang yang merasa mengerti atau hal yang dirasakan oleh seseorang. Nah, hukum adalah seperangkat aturan yang telah disusun secara terstruktur dan sistematis yang menjadi acuan bagi seluruh negara dan harus ditaati oleh setiap masyarakat. Kesadaran akan hukum berarti adanya keucapan atau kesadaran orang mengerti apa itu fungsi hukum dan peranan hukum bagi dirinya dan juga masyarakat di sekitarnya. Kemudian kesadaran hukum berarti juga sadar atas hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan manusia dan manusia memerlukan hukum untuk melindunginya. Kemudian kesadaran akan hukum juga akan menimbulkan ketaatan atas hukum dan kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum ini mengandung makna adanya perilaku menaati aturan yang berlaku. Jika tujuan hukum ingin terpenuhnya, maka setiap masyarakat harus memiliki perilaku sadar atas hukum. Perilaku ini akan timbul atas dasar pribadi dari masyarakat itu sendiri tanpa ada paksaan untuk menaati hukum yang berlaku. Baik Pak, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Siapa namanya? Regina Pak. Tepuk tangan dulu buat Regina. Baik, benar apa yang dikatakan Regina tadi bahwa kesadaran hukum adalah sadar atas dasar pada diri kita sendiri, yang mana kita harus memiliki kesadaran hukum untuk bisa menaati hukum yang berlaku. Baik Pak, selanjutnya ciri-ciri kesadaran hukum. Yang pertama, memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bangsa dan negara yang baik, kita harus menaati dan juga memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apa? Kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan ini adalah acuan dari hidup kita untuk kita bisa menjalani hidup di negara kita tercinta. Dan juga yang kedua ada mempertahankan tertib hukum yang ada. Mempertahankan tertib hukum yang ada berarti mematuhi segala peraturan yang berlaku.
Contohnya ketika kita di lampu merah, kita tidak boleh menerobos lampu merah. Dan juga ketika kita berkendara, bermotor ataupun bermobil, ketika bermotor kita harus mematuhi peraturan dengan memakai helm dan juga membawa surat-surat yang ada. Dan juga ketika kita memakai mobil, kita harus memakai sabuk pengaman atau safety belt agar kita bisa selamat. Dan juga dengan demikian kita sudah mematuhi tertib hukum yang berlaku. Selanjutnya, menegakkan kepastian hukum. Menegakkan kepastian hukum berarti hukum kita itu harus pasti dan juga kita harus sama-sama untuk menegakkan kepastian hukum. Nah, di sini ada contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum. Di mana yang pertama adalah ini di lampu merah ada polisi. Nah, ini adalah contoh sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum, taat dengan lalu lintas. Yang pasti kita harus taat dengan lalu lintas agar supaya kita bisa mematuhi hukum yang berlaku. Dan juga gambar yang kedua, ini adalah upacara bendera. Sebagai bangsa dan negara yang baik, kita harus cinta tanah air dan juga menanamkan sikap nasionalisme, yang mana kita harus bisa mengikuti upacara bendera. Dengan upacara bendera, kita sudah bisa dikatakan sebagai orang yang taat dengan hukum. Yang ketiga adalah patuh kepada orang tua. Di sini patuh kepada orang tua juga merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum, karena terdapat juga norma-norma yang berlaku bahwa kita harus mematuhi orang tua agar kita bisa selamat di dunia dan juga akhirat. Selanjutnya kita akan menonton video sama-sama, mohon disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, baik kepentingan yang sama maupun berbeda. Tidak jarang di masyarakat perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan yang menyebabkan timbulnya suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Dengan demikian, untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan dalam masyarakat diperlukan sikap positif untuk menaati setiap norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Pada bagian ini, kita akan mempelajari sikap yang sesuai dengan hukum. Setelah mempelajari bagian ini, diharapkan kita mampu menunjukkan contoh sikap taat terhadap hukum, menganalisis macam-macam perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan menganalisis macam-macam sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam sikap yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran: 1. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mempertahankan tertib hukum yang ada. 3. Menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang bersikap sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari sikap yang diperbuatnya, diantaranya sebagai berikut. 1. Mencerminkan sikap sadar hukum. 2. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. 3. Menciptakan keselarasan. 4. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 5. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 6. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut merupakan contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, diantaranya sebagai berikut. 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. 3. Setiap anggota keluarga melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan baik. 4. Menaati aturan yang telah diputuskan bersama anggota keluarga. Berikutnya contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah, diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak menyontek ketika sedang ulangan. 2. Menggunakan pakaian serta atribut yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. 3. Mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan tepat waktu. 4. Mematuhi tata tertib sekolah. Berikutnya contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat, diantaranya sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. 2. Menjaga nama baik dan kehormatan masyarakat. 3. Ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. 4. Mematuhi norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Berikutnya
mempunyai contoh sikap yang sesuai dengan hukum di lingkungan bangsa dan negara, di antaranya sebagai berikut. 1. Mematuhi peraturan lalu lintas. 2. Membuat atau memiliki kartu tanda penduduk jika sudah cukup umur. 3. Mempunyai surat izin mengemudi ketika mengendarai kendaraan. 4. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain mengetahui sikap yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kita juga mesti mengetahui sikap yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, agar kita tidak melakukan sikap tersebut. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan keluarga, di antaranya sebagai berikut. 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. 3. Mencemarkan nama baik keluarga. 4. Melanggar aturan yang telah diputuskan bersama anggota keluarga. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah, di antaranya sebagai berikut. 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Datang terlambat ke sekolah. 3. Berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. 4. Melanggar tata tertib sekolah. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan masyarakat, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak membayar iuran yang sudah disepakati bersama anggota masyarakat. 2. Tidak ikut serta dalam kerja bakti tanpa alasan yang jelas. 3. Tidak melaksanakan tugas ronda malam tanpa alasan yang jelas. 4. Melanggar norma atau nilai yang berlaku di masyarakat. Berikut merupakan contoh sikap yang tidak sesuai dengan hukum di lingkungan bangsa dan negara, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 2. Melakukan tindak pidana seperti penggelapan, pengedaran uang palsu, dan lain sebagainya. 3. Tidak mempunyai surat izin mengemudi ketika berkendara. 4. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis hukuman bagi yang melanggar hukum menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut. Pertama, pidana pokok yang terdiri dari 1. Pidana mati. 2. Pidana penjara yang terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana sementara. 3. Pidana kurungan. 4. Pidana denda. 5. Pidana tutupan. Kedua, pidana tambahan yang terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu. 3. Penghukuman keputusan hakim. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang sikap yang sesuai dengan hukum. Oke, itu tadi video tentang sikap dan juga perilaku yang sesuai dengan hukum. Ada di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan bangsa dan negara. Ada juga tadi sama saja sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan di dalam video, dan juga ada pidana-pidana yang ketika kita misalnya kita melanggar hukum, ada pidana-pidana yang akan kita yang akan kita dapat seperti hukuman penjara, dan juga paling besar itu adalah hukuman mati. Baiklah, selanjutnya adalah sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, sanksi atas pelanggaran hukum ini adalah sanksi yang dikeluarkan oleh norma hukum yang bersifat nyata dan tegas. Jadi sanksi ini adalah sanksi yang bersifat nyata dan tegas, artinya bahwa hukum itu tidak pandang bulu. Jadi ketika kita melanggar hukum, pastilah kita dikenakan sanksi yang nyata dan juga tegas. Tidak peduli siapa kita, anak siapa kita, keluarga siapa kita, yang pasti hukum dan juga sanksi untuk pelanggaran hukum itu nyata dan tegas sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Oke, mungkin itu saja materinya. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada banner ini, ada yang sikap perilaku yang sesuai dengan hukum dan juga perilaku yang melanggar hukum. Selanjutnya akan dibentuk kelompok yang mana akan dikoordinir langsung oleh Bapak Robi. Baik, terima kasih Bapak Arsyad. Masih semangat kan ini? Baik, ini ada banner perilaku sesuai hukum dan perilaku melanggar hukum. Nah, jadi di sini Bapak akan mengadakan diskusi kelompok, yang mana Bapak meminta kalian untuk membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 3 orang. Masih ada 1 kelompok. Silakan dibentuk dahulu. Baik, sudah. Oke. Untuk kelompok 1 itu kelompok 1 Regina. Untuk Regina itu akan membahas ini perilaku sesuai hukum taat lalu lintas. Jadi kalian itu harus mencari
Jadi di sini tugas kalian itu menganalisis yang mana kalian itu diharuskan untuk mencari makna dari gambar ini beserta pasal-pasalnya yang menjelaskan makna dari gambar tersebut. Nah, untuk kelompok kedua siapa? Ini Tiara ya. Tiara ini gambarnya. Gambar kedua. Kelompok tiga? Siapa? Gilang. Yang ini ya, Gilang. Siapa? Dan terakhir siapa? Ramadita. Ramadita ini yang terakhir gambar ini. Oke, silakan untuk dikerjakan. Waktunya berapa menit? 5 menit. Dimulai dari sekarang ya. Ini untuk materinya bisa kalian cari di beberapa sumber seperti buku ataupun boleh kalian buka internet ya. Jelas pasalnya atau masuk dari gambar ini. Ada masalah nggak untuk mencari ini? Ya, Pak. Baik. Baik, dirasa sepertinya cukup untuk waktu. Boleh dimatikan dulu. Baik, untuk waktunya cukup ya untuk diskusi kelompoknya. Dan sekarang Bapak minta kepada perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Boleh? Maju. Kelompok satu juga boleh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang gambar yang ada di sini mengenai saat lalu lintas. Di mana analisis saya dan kelompok saya yaitu setiap orang itu harus menaati hukum. Saat lalu lintas adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Nah, di sini menurut pasal 106 ayat 4 Undang-Undang RLAJ di mana mengatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan lampu perintah atau lampu larangan. Kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan hingga berdampak positif untuk pengguna jalan dan mengurangi peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas. Jadi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka sikap kita sebagai warga negara haruslah memiliki kesadaran hukum yang salah satunya ialah taat lalu lintas. Oke, beri tepuk tangan untuk saudari Regina. Selanjutnya, Baik, jadi hasil dari analisis kelompok dua yaitu membuang sampah pada tempatnya salah satu contoh sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, hal ini merupakan perilaku yang mencerminkan taat pada aturan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang pengelolaan sampah. Nah, pada pasal 29 ayat 1 huruf E menegaskan setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Jadi kita sebagai warga negara harus mematuhi hukum yang berlaku juga sebagai rasa cinta kita terhadap NKRI. Oke, baiklah, di sini saya akan mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis gambar nomor 3. Perilaku bullying merupakan tindakan agresif mengganggu, melukai, menyakiti
seseorang yang berada pada posisi lemah secara fisik maupun psikis. Perilaku bullying secara umum terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu bullying secara fisik, bullying secara verbal, dan bullying secara psikis. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mencerminkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum. Pasal 80 ayat 1 J pasal 60 C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah, dan pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, Pak. Ya, baik, terima kasih. Beri aplaus dulu kepada kelompok yang 3. Terakhir kelompok 4, silakan. Baik, Bapak izin memberikan analisis terkait diskusi dari kelompok 4. Jadi berdasarkan gambar 4 itu begal merupakan suatu hal yang melanggar hukum di mana yang sering terjadi di Indonesia. Begal ini merajalela tak pandang dulu siapa korbannya. Seringkali pelaku begal tak segan-segan untuk mematikan korbannya, mulai dari anak-anak, dewasa sampai manula. Semua jadi korban begal. Dan menurut pasal 479 ayat 3, jika pelaku begal ini atau jambret itu mengakibatkan korban meninggal karena aksinya, maka mereka dapat diancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Maka dari itu penegak hukum harus cermat untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan undang-undang. Terima kasih, Pak. Baik, berikan aplaus kepada kelompok 4. Boleh kalian kembali ke tempat? Ya. Jadi di sini Bapak mempunyai soal yang harus kalian kerjakan. Waktunya 5 menit kan untuk menjawab soal tersebut. Itu ada 5 soal ya. Kemudian ganda silakan satu jawaban yang menurut kalian tepat.
sudah selesai. Silakan tutup. Sudah semua? Sudah Pak. Jadi, koreksi itu saja. Baiklah, mungkin pelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Jadi Bapak minta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan dari pertemuan pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Ya, Pak. Silakan, Wahyu. Berdiri, Wan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya untuk kesimpulan materi hari ini yaitu kesadaran hukum merupakan sikap dan perilaku yang sadar akan hukum. Artinya, kesadaran hukum itu dapat menjadikan seseorang memiliki kesadaran untuk menaati hukum, melaksanakan hukum dan tidak melanggar hukum. Sikap dan perilaku sesuai hukum dapat dilakukan dimanapun, baik itu di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Jika hukum tersebut dilanggar, maka si pelanggar akan mendapatkan sanksi. Baik, berikan dukungan kepada saudara Wahyu dulu. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Wahyu bahwa kesadaran hukum itu dapat membuat kita sebagai warga negara itu akan mematuhi hukum, menaati hukum, melaksanakan hukum, dan bisa membuat kita untuk menjauhi larangan hukum, sehingga bisa kemungkinan tingkat kejahatan yang ada di negara kita bisa menurun jikalau semua warga negara itu memiliki kesadaran akan hukum. Oke, mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Bapak minta untuk materi selanjutnya itu kalian baca terlebih dahulu di rumah, sehingga nantinya kita bisa lancar pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.